Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan tetap selalu semangat biarpun masih belajar online atau di rumah. Hari ini seperti biasa Bapak akan mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11 di semester 1. Masih lanjutan di minggu lalu, yaitu strategi rakyat Indonesia di dalam melawan penjajahan bangsa Eropa. Tetapi sebelum masuk pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan ajarannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, hari ini Bapak akan melanjutkan bab minggu lalu. Masih tujuan yang sama, yaitu peserta didik mampu mengelola informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai dengan abad ke-20 dan menyajikannya di dalam bentuk cerita. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah Perang Aceh. Perang Aceh ini dilatar belakangi oleh Bapak menyebutkan 2 poin. Yang pertama, Belanda membatalkan Traktat London. Yang kedua, Belanda berambisi menguasai Aceh. Nah, Belanda melanggar siap, maka berakhirlah Perjanjian London. Di mana Perjanjian London itu berisi tentang Belanda dan Inggris membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu tentang garis lintang Singapura. Dan Belanda pun mengakui itu. Kemudian Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan di Aceh ditenggelamkan oleh rakyat Aceh. Ya. Sehingga yang ketiga, Belanda berambisi menguasai Aceh. Ya, kemudian kita masuk ke jalannya perlawanan. Nah, jalannya perlawanan ini dibagi menjadi 3 fase atau 3 bagian perang. Yang fase pertama itu sekitar 1873 sampai 1884, di mana pasukan Aceh berhasil membunuh Jenderal Kohler. Pasukan Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan pasukan Belanda dipimpin oleh Kohler, di mana Kohler gagal dan tewas pada fase pertama perang, yaitu sekitar pada tanggal 14 April 1873. Kemudian ada fase kedua 1884 sampai 1896. Belanda mengutus Nout. Pada fase kedua ini Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan pada tanggal 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan. 31 Januarinya 1873, Jenderal Van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh sudah menjadi bagian dari Belanda. Kita sampai pada fase ketiga, yaitu sekitar 1896 sampai 1904. Gitu. Masih berlanjut oleh utusan Belanda Snout Horgren, yaitu dia menyamar sebagai orang terkemuka di Indonesia. Ya. Pihak Belanda pada saat itu sudah menganggap mereka telah gagal merebut Aceh. Nah, Dr. Snout Horgren ini seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dan pimpinan Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada Sultan. Saran ini ternyata berhasil. Dr. Snout yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh, yaitu untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya itu kemudian dibukukan menjadi buku dengan judul The Acehers. Itu rentetan jalannya perlawanan perang di Aceh. Kemudian kita masuk ke Perang Batak. Bagaimana Perang Batak? Oke, latar belakangnya seperti apa? Ini yang telah Bapak lampirkan adalah gambar Sisi Mangaraja II. Oke, latar belakangnya adalah Belanda berniat menguasai Tapanuli. Itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran rusaknya tatanan tradisional masyarakat Tapanuli. Itu.
Awal konflik antara Belanda dan Batak dipicu dari berkembangnya agama Kristen yang dibawa oleh Belanda melalui misionarisnya, yaitu bernama Dr. Nommensen. Pada awalnya Raja Sisingamangaraja 12 tidak merasa keberatan dengan masuknya dan berkembangnya agama Kristen yang disebarkan oleh Belanda. Namun karena Belanda yang bersifat memanipulatif dan ingin memanfaatkan misi penyebaran agama ini untuk menguasai dan memonopoli Batak, maka Sisingamangaraja melakukan tindakan preventif. Seluruh kawasan Sumatera pada saat itu sudah dikuasai Belanda. Di antaranya adalah raja-raja hutan Kristen Batak yang menerima masuknya Hindia Batak. Kemudian sementara Raja Bakhara, Sisingamangaraja menolak adanya agama Kristen di daerahnya. Kemudian ada pun jalannya perang. Sisingamangaraja 12 dan pasukannya menerapkan strategi perang gerilya. Belanda mendatangkan bantuan pasukan dari berbagai daerah. Oke, kita sampai pada kesimpulan materi bab ini, yaitu tadi kita telah membahas dua perang Aceh dan perang Batak. Kita juga telah membahas latar belakangnya, fase-fase perangnya, dan akhir perangnya, yaitu gugurnya para pahlawan nasional. Dan jangan lupa kita doakan agar arwah para pahlawan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berkat jasa-jasa mereka kita dapat berdiri sampai saat ini. Sampai sini saja materi yang telah Bapak sampaikan. Semoga kalian semua dapat menerima informasinya, dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar online-nya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.